Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya Bung Surono di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat podcast Suara Metropolitan. Untuk kali ini kita akan membicarakan tentang hajat hidup masyarakat yang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat penting. Bersinggungan setiap hari dengan kita. Kita akan membicarakan tentang listrik. Kita akan membicarakan tentang PLN dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan listrik masyarakat baik yang ada di Sumsel maupun di Indonesia. Dan keberuntungan kami kehadiran langsung Presiden Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Ahmad Daryopo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini memang tinggal di Palembang atau berdomisili di mana Pak? Kebetulan diundang teman-teman Palembang, Serikat Pekerja PLN Indonesia, sedang rakernas. Saya disuruh isi lah diantaranya apakah di judulnya, pokoknya ngisi. Mengisi acara di Palembang. Aslinya dari mana nih Pak? Kalau tinggalnya Magelang. Magelang. Sementara ini pun pulang dulu Magelang. Ya, karena ada orang tua kebetulan udah sepuh sehingga banyak bermukim di sana, gitulah kira-kira. Tapi ini kayaknya keliling Indonesia untuk memberikan kuliah umum atau materi ya. Iya. Kalau itu ya, dan ya itu sudah saya lakukan semenjak saya ketua umum SWPLN ya. Dan ketua umum Federasi BUMN Strategis. Dan juga Presiden Konfederasi Serikat Nasional yang membawahi buruh, tidak hanya BUMN tetapi juga kelapa sawit, bengkel mobil, yang swasta-swasta gitulah. Pernah itu. Nah, sahabat Suara Metropolitan, dengan sedikit mendengar informasi dari beliau saja, pastinya sangat tepat kalau kita membicarakan tentang bukan hanya kebutuhan masyarakat terhadap listrik, tapi juga bagaimana kesejahteraan pekerja. Iya. Ini saya dengar, saya cari informasi, beliau sempat menjadi ketua Serikat Pekerja PLN. Iya, betul. Itu dari tahun 2002 sampai 2010 awal ya? Iya. Terus ternyata sekarang tidak ada lagi, tapi berubah menjadi Serikat Pekerja PLN Indonesia. Itu gimana ceritanya? Ada konflik ya? Jadi begini, memang fakta ya, nggak bisa dipungkiri, bisa dilacak di mana-mana. Saat saya menjadi ketua umum SWPLN itu banyak menentang kebijakan pemerintah, terutama di sektor ketenaga listrikan. Itu yang menjadi masalah. 2 kali kami. Yang pertama, saya langsung sebagai ketua umum menggagalkan Undang-Undang Kelistrikan nomor 20 2002. Yang berikutnya, ketua umum yang sekarang jadi ketua umum Serikat Pekerja PLN itu, Bung Eko Sumantri itu membatalkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009. Itu anak buah saya. Tapi ya karena yang gini-gini banyak kemudian menentang kebijakan pemerintah, ya mungkin pemerintah lewat manajemen memiliki suatu trik-trik gitu ya, strategi untuk didividenin terakhir. Nah, tapi gini, sebagai ketua Serikat Pekerja PLN nih kemarin ya, bukan seharusnya mendukung program pemerintah, bukan malah demo ini mana ini? Tidak, karena begini, adalah fakta lagi ya. Bahwa semenjak 31 Oktober 1997, satu utang kita menyentuh 142 miliar US dollar. Itu pemerintah kita dipaksa menandatangani itu dokumen LOI Letter of Intent itu. Kemudian untuk kelistrikan, khusus kelistrikan, muncul dokumen tanggal 25 Agustus 1998 yang namanya The Power Sector Restructuring Program, di mana ini menjadi naskah akademik lahirnya undang-undang untuk memecah-mecah PLN dan dijualin keteng per keteng itu. Nah, ini menarik ini. Sahabat podcast Suara Metropolitan, saya ketemu dengan orang yang tepat, dengan data dan fakta yang beliau kuasai. Kita akan menyoroti dulu secara nasional, Pak. Ya. Sepengetahuan Bapak, apakah tadi Bapak menyinggung ada beberapa
sektor PLN dijual ke pihak swasta. Ya. Ini seputaran Bapak nih proses penjualan itu yang di mana saja yang dijual bagaimana? Begini. Istilah penjualan adalah istilah untuk gampangnya tanda petik ya. Gampangnya. Tetapi dalam prakteknya ini istilah globalnya itu privatisasi. Privatisasi. Oke. Cuman kan masyarakat kan nggak ngerti apa itu privatisasi. Yang ngerti kan penjualan. Privatisasi itu adalah penjualan dengan cara lain, misalnya untuk pembangkit. Itu investor datang ke Indonesia, kemudian dikasih lahan, mendirikan pembangkit sendiri, dan menjual stromnya itu kepada PLN. Itu sama aja juga dengan privatisasi, juga sama dengan penjualan. Tetapi bahkan tahun 2002-2003 itu, saat Pak SBY atau siapa ya, aku lupa. Pak Gus Dur salah ya, itu pernah yang namanya Suralaya itu memang betul-betul udah jadi mau dijual. Gitu loh. Betul-betul asli mau dijual kayak orang jual lombok itu loh. Mau dijual, tetapi kami sudah menjadi ketua umum, Pak Tentang waktu itu bisa-bisa nggak jadi. Akhirnya digencarkan yang model itu tadi, mendatangkan investor, itu yang namanya strategi IPP, Independence for Producer. Investor datang, mendirikan pabrik strom di sini, kemudian menjual stromnya ke PLN dengan power purchase agreement, dengan kontrak-kontrak ya, yang ya sebenarnya merugikan PLN juga. Tapi ini karena intervensi para penguasa listrik, mulai dari menteri, bahkan mungkin presiden, apalagi di PLN yang suka hobi bisnis misalnya. Ini PPA itu kemudian memberatkan PLN. Ada suatu klausul yang namanya TOP, take or pay ya. Itu tidur atau nggak tidur, strom itu harus dibeli PLN. Minimal sekian persen. Nah sekarang kalau sepengetahuan Bapak nih, pembangkit atau perusahaan strom tadi yang sudah dikelola oleh swasta itu ada di daerah mana aja? Wah, kalau sekarang ini ya, sekarang ini secara fakta itu bahkan hampir semua untuk Pulau Jawa Bali ya. Untuk Jawa Bali itu sudah mereka. Sedangkan yang PLN yang kemudian dioperasikan oleh namanya anak perusahaan Indonesia Power dan PJB, hanya yang PLTA saja seperti Saguling, Cirata, Merica, kemudian Sempor, yang gitu-gitu loh. Selain itu sudah mereka semua. Pihak swasta ini menjual ke PLN dengan harga murah atau bagaimana nih? Ada PPA. Apa itu? Power Purchase Agreement. Jadi sebelum mereka menjual itu sudah bayar, tapi di belakang mereka itu kan para pejabat oknum tadi yang kemudian oleh Rizal Ramli disebut peng-peng. Apa itu? Penguasa merangkap pengusaha. Mereka ikut main, inilah yang bikin rugi. Gitu. Tapi kan ini Pak, ini kan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Betul. Benar-benar yang harus diprioritaskan. Iya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Dan ada subsidinya loh Pak. Nah subsidi ini juga digunakan berarti untuk membeli listriknya dari pihak swasta itu. Subsidi itu suatu trik, strategi. Maksudnya? Kan ideologinya tadi bahwa listrik adalah merupakan hajat hidup orang banyak. Benar, ideologinya kan? Iya. Itu kan dasarnya seperti itu. Itu bagi para pemimpin ya, yang mohon maaf fakta, yang ada itu baru yang dulu para founding fathers, yang waktu itu Bung Karno jadi presidennya, yang di bawahnya itu memang golongan kanan dan kiri, tahu ya? Benar-benar. Yang kanan itu Islam, tahu yang kiri ya ada yang nasionalis, ada yang bahkan komunis. Tapi waktu itu mereka itu kan satu visi bahwa untuk yang namanya cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara. Bahkan yang kanan itu kan menggunakan habis waktu itu. Ya. Pak Nasir. Tokoh-tokoh masuk Mr. Kasman Singodimejo, yang kemudian tokoh kemasumi dan menjadi Menteri Kehakiman. Kan dialah yang menasionalisasi Gen Andin, GBO, Balon yang Belanda itu menjadi PLN. Itu kan yang dipakai dasar pokok anunya kan al-muslimuna suruka'u bisalasin fil ma'i wal kala'i wanar wasamanu waron. Bahwa yang namanya manusia ini ya, terutama umat Islam itu adalah saling membutuhkan yang namanya air, ladang dan api. Benar. Dan haram hukumnya untuk diperjualbelikan. Ini yang jadikan pasal 33 ayat 2 cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai negara. Berdasarkan itulah kemudian Pak Kasman ini kemudian menasionalisasi Gemani BBO menjadi PLN. Jadi artinya saat itu ideologi ini yang dominan ya. Nah sekarang para pejabat nggak ada ideologi, bahkan jadi
jadi pedagang nggak ada ideologinya. Oke. Penting untung, kalau dagang ya penting untung. Yang penting untung, meskipun negaranya buntung kan gitu. Ini yang rusaknya PLN di sini nih. Sekarang berdasarkan data dari Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia, bukan data dari MKLI ya, tapi data yang Bapak ketahui, subsidi pemerintah untuk 2023 ini dari listrik sampai angka berapa? 289,2 triliun. Allah. Itu yang ngomong di PLN loh, Darmawan Prasojo beberapa bulan yang lalu. Itu termasuk yang digunakan juga untuk membeli listrik dari pihak swasta tadi ya? Mayoritas itu untuk Jawa Bali. Jadi gimana? Mengapa aku ngomong Bali Jawa Bali? Ya, okay. Ini masalah kelistrikan ini adalah mengimplementasikan atau instruksinya lah. Instruksi dari WB, DB, dan EMF dan lain-lain. Yang utangnya Indonesia tahun 1997 itu 142 miliar US dollar. Itu makanya dibikin LOI dan The Power Sector Restructuring Program untuk listrik yang memaksa PLN Jawa Bali itu dijual ke swasta ya, luar Jawa. Pertama kali dibikin PLW, perusahaan listrik wilayah, kemudian diserahkan Pemda ke depannya. Makanya yang diarah itu Jawa Bali, Mas. Oke. Itu Pak Daryoko, apakah hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab tarif listrik di masyarakat ini semakin naik terus? Betul. Ya. Dan apa kesinambungannya antara persoalan ini dengan itu tadi? Begini, intinya sekarang kemudian mayoritas kan udah swasta nih untuk Jawa Bali ya. Yang paling berpengaruh Jawa Bali nih, sudah swasta. Swasta itu kemudian listrik, menurut Edhard Epler, seorang ahli listrik dari Jerman, mengatakan kelistrikan itu dimanapun di ujung dunia mana itu adalah monopoli alamiah, exclusive right. Sekarang swasta memegang yang namanya monopoli, apa yang terjadi? Suka-suka mereka lah. Nah, mereka ini kan sebenarnya yang dipalak itu adalah konsumen. Harganya dinaikkan. Tapi yang kemudian mereka yang ditagih, yang ditodong kan pemerintah. Hei pemerintah, kasih subsidi rakyat 289,2 triliun. Itu kan ngomongnya rakyat. Tapi yang menerima subsidi itu siapa? Swasta itu kan? Swasta itu di belakangnya siapa? Ya peng-peng tadi. Peng-peng itu siapa? Tak sebutin sekalian. Boleh lah. Supaya jelas kan. Boleh. Mohon maaf saja, peng-peng itu ya dalam Iskam. Luhut Binsar, Panjaitan, Luhut. Kemudian Erick Thohir, BUMN sekali kan punya PLTU Batang juga. Terus Sandi Uno itu Tanjung. Yang gitu-gitu itu kemudian retailnya siapa? Retailnya itu Taipan 9 Naga. Harga listrik ini ditentukan oleh pihak pembangkit dan retail. Suka-suka mereka loh. Berarti produsen listrik swasta ini bebas menentukan besaran tarif listrik yang dijual untuk pelanggan. Iya dong. Bisa diarahkan seperti itu oleh mereka. Memang seperti itu faktanya. Nah, sahabat Suara Metropolitan, kami tidak akan menutupkan data dan fakta. Nama-nama yang disebutkan tadi, ketika nanti ada yang ingin mengkonfirmasi, kami siap juga untuk menghadirkan di sini untuk mengkonfirmasi apa yang diungkapkan oleh Pak Daryoko. Karena pers memiliki kebebasan untuk mengungkapkan data, dan kami juga siap untuk menerima hak jawab. Kembali lagi ke masyarakat. Ya. Masyarakat kan semakin khawatir nih. Kalau listriknya dikelola seperti ini akan terus naik. Sedangkan masyarakat tidak bisa terpisahkan dengan kebutuhan listrik. Menurut Pak Daryoko, kejadian-kejadian seperti ini akan semakin melebar ke seluruh Indonesia atau bisa kita cegah? Filipina yang terjadi seperti itu. Filipina kita jadikan contoh. Terjadi seperti itu. Tahun 2007 saya sebagai Ketua Serikat Pekerja PLN diminta juga oleh internasional lah ya, organisasi pekerja internasional untuk dampingi proses itu privatisasi Napocor, National Power Corporation di Filipina. Yang terjadi seperti itu. Jadi mereka itu kayak Indonesia pembangkitnya oleh sudah asing dan asing, retailnya ada Taipan 9 Naga, itu PLN-nya menguasai transmisi dan distribusi alias hanya jadi kuli panggul, nggak bisa menentukan tarif. Akan seperti itu. Ini sebenarnya kartel listrik swasta yang terdiri dari pembangkit dan retail tadi. Itu alasannya ke pemerintah. Ini pemerintah kalau nggak mau ngasih subsidi aku, itu langsung anak buah rakyatmu tak tarik sekian rupiah per kWh, meninggi 5 kali lipat dari biasanya. Akan seperti itu, dan ini akan terjadi.
Manakala kemudian program HSH, holding subholding ini kemudian dituntaskan dan dilakukan IPO, initial public offering, yang pertama. Yang kedua adalah power wheeling. Power wheeling itu pemanfaat energi secara bersama itu, pemanfaat transmisi secara bersama. Dua ini jadi, itu kemudian pemerintah akan melepaskan karena akan terjadi multi buyer multi seller, akan terjadi mekanisme pasar bebas kelistrikan di Jawa Bali. Di Jawa Bali. Terus setelah terjadi kayak gitu, Jawa Bali terjadi multi buyer multi seller, luar Jawa jadi PLW, perusahaan listrik wilayah. Sementara setelah itu listrik luar Jawa diserahkan ke Pemda masing-masing, ke Pemda Palembang, Bengkulu, Pemda Medan, PDAM. Oke. Tapi gini Pak, PLN kan sebagai BUMN ya. Apakah tidak punya kekuatan besar untuk mencegah hal ini ya gitu? Sekali lagi ya, untuk mengelola kelistrikan ini ternyata menurut Edhard Epler dan waktu kami sidang di Mahkamah Konstitusi ya kan berkali-kali itu pengelolaan listrik ini sangat tergantung dari ideologi penguasa. Penguasanya punya ideologi enggak? Kalau penguasanya malah ikut bisnis pembangkit, bisnis retail, terus ideologi apa? Enggak punya ideologi. Nggak perlu ideologi, nggak perlu visi, yang penting aku untung. Terus apa? Tapi kan listrik ini kan seharusnya dikuasai oleh negara. Karena ya yang namanya hajat hidup banyak, bisa lah mencegah swasta untuk tidak sampai campur tangannya sampai sejauh ini. Kalau dia nyegah, terus untungnya dia di mana? Kan dia kemudian karena nggak punya visi, nggak punya ideologi, itu kan sebenarnya bukan seperti itu cita-citanya. Ya, cita-citanya yang penting aku kaya, kan gitu kan? Nah sekarang Pak Daryoko apakah merasa sampai ke tahap kekhawatiran Indonesia akan mengalami nasib yang sama seperti Filipina? Aku sudah pengalaman Filipina seperti itu, ya. Kemudian sidang MK yang kemudian aku ikuti sampai 3 kali itu kan mendatangkan ahli dari luar negeri seperti David Hall, profesor. Itu kan semua mereka menyampaikan fakta itu. Artinya kan sama aja di Indonesia. Waktu di MK itu yang digugat oleh Pak Daryoko yang bagian mana tuh? Bagian yang pertama ya. Pertama yang tak gugat itu saat aku menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja PLN tahun 2003 ya. Itu yang tak gugat hanya pasal-pasal unbundling. Pasal unbundling itu adalah pasal yang kemudian Jawa Bali ini kan sekarang kan pembangkit transmisi distribusi retail ya. Retail itu sampai rumah kita. Ini kan kayak kereta. Ya, unbundling itu dipecah. Pembangkitnya sendiri, kemudian transmisinya sendiri, distribusinya sendiri. Ini dipecah-pecah. Yang karena pecah-pecahan inilah yang kemudian menjadikan listrik naik. Itu hasil dari MK apa tuh kemarin? Dibatalkan. Untuk yang tahun 2003 ya. Itu akhirnya pasal-pasal itu dibatalkan ya oleh Jimli Asidiki. Tapi Jimli Asidiki berpendapat karena pasal-pasal ini adalah pasal-pasal jantung dari Undang-Undang Nomor 20 2002, maka tak batalkan semua ini undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kan terus lahir lagi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang tenaga listrikan. Yang gugat ini penggantiku ini seperti Mas Eko ini, ya lah gugat. Kemudian hakimnya sudah orang lain, tetapi tetapi dia hanya membatalkan pasal-pasal unbundlingnya. Tapi asal unbundling kan itu yang jantungnya itu, dibatalkan kan? Kemudian keluar lagi Undang-Undang Omnibus Law Nomor 6 tahun 2023, isinya yang halaman 142 pasal 43 itu Undang-Undang Kelistrikan juga. Jadi kemudian Mas Ana bisa berkesimpulan, kok ngotot ini? Pemerintah kok ngotot? Ada dua kemungkinan. Ngototnya itu karena nggak mau mengeluarkan subsidi banyak, ya. Yang kedua, aku ngotot, kalau nggak ngotot aku nggak bisa bisnis, kan gitu. Nah sekarang gini, MK sudah nih, ke DPR juga sudah. Ke DPR RI sudah belum dilakukan untuk melakukan bukan semacam protes, tapi ya berusaha untuk memperjuangkan hal-hal yang positif untuk masyarakat ini sudah dilakukan juga. Tahun 2001, tapi cerita nih, aku masih jadi sekjen waktu itu malah. Itu karena kami sering bergulak, siaran pers dan sebagainya, kami diundang sama Irwan Prayitno, PKS Ketua Komisi 8, bukan 7 waktu itu, untuk mengikuti RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum, untuk membahas, itu waktu itu masih draft, perencanaan Undang-Undang Tenaga Listrikan, masih draft, masih RUU.
Kami datang ternyata diadu dengan ITB, Profesor Sujana Syafi'i. Oke. Rektor ITB. Terus diadu juga dengan Profesor Renaldi Dalini, Dekan Fakultas Teknik. Kita bertiga dua argumentasi di situ, bingung tentang yang mana DPR itu. DPR itu isinya orang bingung, Mas. Ya tapi hasil dari pertemuan DPR itu apa yang terjadi nih? Karena katanya pernah ketemu juga dengan Pak Haji Mulyanto. Dari Dr. Mulyanto dari Komisi 7 DPR tadi ya. Itu katanya mendukung apa yang diperjuangkan oleh Pak Daryoko dan kawan-kawan. Hasilnya terbitnya undang-undang baru yang sama unbundling isinya. Bener Bambang Pacul itu, Korea ini kan beraninya di sini. Oh di belakangnya, oh udah sama bos partai mereka takut semua. Lah kalau bos partainya udah di storein semua apa? Oke. Gitu loh. Meskipun kemudian di RDP apa namanya? Di situ aku dengan ITB, wah mati-matian, gitu. Kayaknya itu menang misalnya. Tapi yang punya kekuasaan kan mereka. Orang punya kekuasaan tapi nggak punya ilmu. Apa yang terjadi? Oke, benar. Itu akan membuat keputusannya juga tidak akan makanya. Oke. Agak akan keorientasi rakyat. Iya. Lebih kepada kepentingan tertentu. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang sebagai ketua masyarakat konsumen listrik Indonesia, ini perjuangan MKL ini inginnya ke arah mana sih? Begini, kami melihat ada 3 sekarang yang mengancam eksistensi PLN. Karena MKL itu masyarakat konsumen listrik ya kita orientasinya melindungi konsumen lah ya. Konsumen ini kalau PLN-nya terancam kan ikut terancam. PLN itu sekarang terancam 3 koridor undang-undang. Yang pertama adalah power wheeling. Ya, ini sudah aku makanya ke Mulyanto waktu itu kan. Pak Mulyanto bilang nggak ada tuh Mas Daryoko, Mas Eko, nggak ada tuh udah tak protes DPR akhirnya ini di out itu waktu itu 6 bulan yang lalu. Faktanya sekarang muncul lagi kan, ya toh. Terus yang kedua undang-undang sumber daya air SDA. Itu sekarang ada undang-undang itu namanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Isinya diantaranya PLTA itu yang punya PLN yang dikelola oleh Indonesia Power kayak Saguling, Cerata itu dikenain apa? Dikenain bukan pajak seperti PLN, dikenain pungutan lah Rp200 per kWh. Itu undang-undang SDA. Ada juga yang kemudian kubikasinya sekian kubik sekian rupiah harus bayar. Itu SDA. Kemudian ada undang-undang satunya lagi adalah Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pasal 43 halaman 142. Itu ada pasal-pasal unbundling lagi yang sudah mati hidup lagi. Jadi Undang-Undang Listrikan ini kayak Ontorjo. Kalau orang Jawa bilang kan ada wayangan tuh. Ontorjo itu kalau dibunuh bangkit lagi. Inilah Undang-Undang Listrik ini Ontorjo ini. Nah sekarang kalau hubungannya dengan pekerja PLN ini, nah, kita kembali lagi dulu ke organisasi yang Pak Daryoko pernah pimpin. Ini kan banyak nih organisasi PLN ini anggotanya nih kan, yang mereka tahu kan tentang persoalan ini. Ya, ada yang tahu, ada yang enggak, ada yang pura-pura tidur. Mereka pernah berapa kali melakukan aksi juga kan? Ikut aja, tapi ngerti atau enggak ngerti juga aku. Oke. Gitu. Terus yang untuk MKL ini kan lebih menyoroti kepada konsumennya ya, konsumennya. Nah sekarang kita mau 2024 ini mau ada pesta demokrasi, pergantian kekuasaan. Ada harapan tidak hal-hal yang seperti ini yang yang berkepentingan untuk hajat hidup orang banyak ini bakal lebih diperhatikan lagi? Ya sebenarnya aku kalau ke masyarakat susah ya orang banyak kan. Ya ke tokoh-tokoh itu, calon-calon presiden itu, gitu. Tapi ya saya nggak tahu juga apa beliau-beliau ini memiliki visi yang seperti itu tidak, nggak tahu juga. Karena kan, ya kalau tahun 2000 berapa ya, 2008 waktu itu sempat lah dengan yang sekarang ini maju juga. Tempuh, kemudian diskusi, terus kemudian kita dukung dulu. Tapi dengan yang sekarang ini mau ketemu juga susah gitu. Ya paling kalau nanti mereka jadi presiden, ya kalau nggak sesuai dengan harapan gue tak berontak itu aja. Berarti kalau dari obrolan kita sampai saat ini, berarti sangat semerabut ya? Sangat-sangat. Untuk kelistrikan ya? Kelistrikan. Sangat semerabut. Dan ini kesempatan para pejabat dari direksi PLN, manajemen PLN, GM, dan sampai kepentingan menteri untuk bisnis listrik itu sekarang ini. Tapi gaji mereka sudah besar loh. Memangnya duit itu ada batasnya.
Ya tapi kan, ya mbok ya dipikirkan masyarakat yang penghasilannya menengah ke bawah, apalagi masyarakat yang masih sejahtera dan prasejahtera untuk bayar listrik itu sebagai beban loh Mas. Itu visi kayak gitu itu aku lihat ada di para founding fathers waktu itu. Meskipun waktu itu ya ada Bung Karno, Bung Hatta, ada golongan kiri kanan, tapi tak lihat waktu itu satu visi kok. Kemudian muncul cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai orang cabang produksi yang penting bagi negara dan menghasilkan hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Kan dari BPUPKI BPUPKI kan muncul itu. Benar. Nah, seperti itu. Dan itu dulu. Kemudian pada mulai fase tertentu kan ya kok ngapain cabang produksi harus dikuasai negara, edukasi aku bisa, terus nggak ada orang protes, terus mengapa? Terus apa tidak ada harapan hal itu akan kembali lagi lah dikelola dengan baik dan benar lah? Faktanya undang-undang kelistrikan ini terakhir sampai 3 kali dengan nomor yang beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Itu artinya apa? Penguasaannya seperti itu, nggak punya visi dan ideologi. Ini mempengaruhi tidak dengan skema yang tadi disinggung oleh Pak Dareko soal holding dan subholding? Ya. Itu pengaruhnya apa? Jadi holding subholding itu adalah suatu status strategi terakhir dari the power sector restructuring program tak bolak-balik tak ceritakan tadi. Ya. Di dalam paket itu kan dilakukan unbundling dulu awalnya, kemudian dilakukan liberalisasi dan seterusnya. Holding subholding ini adalah strategi terakhir untuk ngempesin posisi holding. Mereduksi. Jadi sekarang ini meskipun Indonesia tumbang itu sudah dikuasai asing dan asing, retail sudah Taipan Sebelah Naga, tetapi holding ini di tingkat head office-nya itu masih memiliki peran-peran administrasi, nyatet kamu itu berapa, nyatet itu masih ada. Inilah yang mau dihilangkan lewat holding subholding. Nah setelah sekarang ini ada yang sudah jadi, ada yang sudah masih proses, tetapi nanti tuntasnya setelah holding subholding ini jadi, ini harus di IPO-kan, di initial public offering, sehingga saham pemerintah di HSE itu nggak ada. Setelah itu terjadi ya, kemudian power wheeling jadi, Jawa Bali, ini ngomong Jawa Bali ya, bubar jalan. Itu serahkan aja swasta, MBMS, kemudian kita nggak usah mikir subsidi. Subsidinya langsung ditarik ke Anda. MKRI termasuk yang menentang juga ya menentangnya kan sesuainya kami masa sudah surat kan, surat kami sampaikan ke Menteri, terus kemudian ya kami usul dengan teman-teman sekarang aktif seperti tadi ada di Rakernas itu, saya sudah Indonesia, Mbak Anda ini kirim surat lah ke Komisi 7 itu, minta RDPU, rapat dengar pendapat umum, itu kan menyangkut masyarakat. Kemudian sampaikan, ini loh power wheeling ini adalah suatu target, adalah strategi dari the power sector restructuring program, karangannya EDB, WIB, dan IMF itu. Saya udah ngomong gitu, dan itu Serikat Pekerja udah kirim surat kok. Dan hal ini termasuk juga salah satu poin target ataupun program kerja utama dari MKRI. Betul. Yang harus diperjuangkan. Betul. Ya, baik, Pak Dareko, ini di penghujung podcast ini, karena persoalan ini kan sangat benar-benar kayak tidak bisa kita bahas hanya satu kali. Mungkin kami akan mengundang Bapak lagi ke sini untuk membahas lebih detail lagi. Sambil kita menunggu konfirmasi dari pihak-pihak lain yang terkait tadi. Silakan. Karena hal ini kan hanya benar-benar bisa dibicarakan benar-benar dengan terbuka, transparan, dan karena ini hajat hidup orang banyak. Sebagai penutup, saya minta closing statement dari Pak Dareko kepada masyarakat tentang bagaimana menyikapi persoalan listrik yang saat ini sudah semeraut seperti ini. Masyarakat tolong diimbau untuk bagaimana menyikapinya dengan bijak, atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi kepada masyarakat, dan apalagi khususnya terhadap karyawan yang industri listrik, yaitu PLN, itu saya minta Anda ini harus tahu permasalahan ini, dan ini sangat berbahaya dan menentukan suatu take action yang real, misalnya menentang itu HSE dilanjutkan sampai IPO, menentang lainnya undang-undang power wheeling dan sebagainya, dan kemudian membatalkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Omnibus Law, pasal kelistrikan itu harus dibatalkan. Begitu juga Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 itu juga harus dibatalkan.
Dan Undang-Undang nomor apa tadi yang itu kemudian yang menganut yang 3 tadi lah pokoknya. Yang 3 itu itu harus jangan hanya menunggu, tapi ini juga harus ada take action secara real. Gitu. Kalau enggak, PLN ini memang sudah diarah untuk bubar oleh pihak eksternal tadi yang menelurkan the power sector restructuring program itu. Dan yang sekarang ini, kalau dulu kan hanya Barat, sekarang Cina ikut kok. Begitu, jadi sekarang ini Barat dan Cina itu sudah bersatu ya. Dan kalau ada orang yang kemudian mengetahui ilmu itu, katanya Freemasonry mereka. Waduh. Freemasonry itu udah gabungan antara komunis dan kapitalis. Berutuk Indonesia, tunggu kehancurannya kalau kita nggak take action. Jadi kemungkinan PLN bakal dijual habis ya? Habis, dan itu sudah ada konsepnya kok. Sudah ada konsepnya, Jawa Bali yang dijual. Luar Jawa dijadikan PDAM. Baik. Oleh Pemda kayak PDAM maksud saya. Baik sahabat podcast Salam Metropolitan, obrolan ini memang, ini saya sendiri sebagai host ini agak berat dalam artian ini persoalan ini karena bukan hanya persoalan untuk kalangan tertentu, tapi ini sudah masyarakat luas di Indonesia. Dan ini adalah kebutuhan fundamental yang harus diperhatikan oleh bersama. Saya setuju dengan kata Pak Jadiko tadi, ayo kita kawal bersama, ayo kita amati bersama, dan jangan sampai setelah kejadian baru kita ribut. Dari sekaranglah kita mencoba untuk mempelajarinya, biar sama-sama mengetahui titik permasalahan di mana dan bagaimana kita bergerak untuk menyikapinya. Saya tutup dulu podcast kali ini. Ingat, selalu dengan podcast Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas.